Keturunan Empu Gandring saya. Berarti kalau kasta pertama tuh Brahmana. Nah, Brahmana itu Bukan, kalau kasta itu di tingkat ya Brahmana ya, di tingkat atas ya Brahmana. Brahmana. Kalau di Bali itu pandita apa pendeta? Pandita. Kan pandite. Pandite. Bahasa Bali pandite, kalau Indonesia kan pandita. Terus untuk kasta kedua kesatria. Berarti kesatria itu turunan raja. Terus kayak patih. Ya. Patih Gajah Mada, Ya, patih terus empu gandring, empu tantular, empu apa lagi? Kalau empu tantularnya mah ke pandita dia. Oh, pandita. Kalau yang tukang keris, bikin keris empu apa? Ya itu empu pandai, jadi dia kesatria juga dia. Jadi keturunan empu. Kalau yang ketiga, kasta ketiga? Ya itu prajurit itu. Enggak, Brahmana, pendeta, kesatria, Waisya namanya. Waisya. Ada 4 ya. Waisya, terus Sudra. Sudra yang paling bawah lah. Sudra paling bawah, itu rakyat biasa gitu. Biasa. Berarti yang kemarin datang ke sini itu tuh termasuk ke kasta pertama. Iya, Brahmana. Brahmana namanya ada bagusnya. Ida Bagus Oka. Kayak gubernur Bali. Terus yang Bali gubernur sekarang siapa yang kemarin? Itu enggak. Yang PDIP tuh? Enggak tahu, itu dari Sudra juga, mungkin enggak ada embel-embel namanya. Berarti kalau Pawayan sendiri tuh masuknya ke kelas satria. Sudah. Satria tadi ya, satria. Dari keturunan prajurit ya, sekarang bukan prajurit. Sekarang prajuritnya di tanah. Udah kelas ya. Berarti tipikalnya pejuang gitu ya? Iya, tapi dari keturunan prajurit gitu. Nah, ini menarik sekali nih. Saya bukan niat ngorek-ngorek latar belakang Bawayan ya, namanya juga ibarat kata saya misalkan di kerajaan Siliwangi ya, mungkin juga ada trah gitu, ada turunan namanya juga kerajaan kan dulu kan. Ya cuman ya zaman sekarang ya merakyat aja lah gitu. Yang udah kalau di Banten yang udah ketahuan kan kayak tuh Bagus, TB, terus Nyi Ratu gitu kan. Iya, Ratu. Kalau Sumedang biasanya Rara. Berarti kalau di Bali tuh yang tinggi tuh Ida Bagus. Terus untuk bangsa apa dari kerajaan, dari pemerintah bisa pakai dewa dia. Bisa Gusti. Oh, Gusti. Banyak itu. Ada Gusti Bagus, nggak ngerti juga, nggak terlalu paham juga jadinya kan. Ada Gusti Agung lah yang dari betul-betul dekat dengan keturunan raja sekali. Agung dia, atau anak Agung ada gitu, banyak macam caranya ada yang menyebutnya itu nggak kurangan juga. Ada Dewa Agung. Raja Kelungkung itu dulu yang masih bersama wiwitan saya jadi tangan kanannya lah dia juga kan, waktu Dewa Ketut Mulesir itu persaingan dia. Berarti Pawayan pun karakter di Bali pun sama ya, ibarat kata pekerja keras, terus pejuang, terus jiwa sosialnya tinggi juga gitu di sana ya, di Balinya ya. Saya apa yang disosialkan, enggak punya apa-apa. Mungkin ya enggak ada yang bisa disosialkan, enggak tahu lah, pokoknya seadanya aja, yang bisa dibagi, pemikiran yang bisa dibagi. Tapi untuk secara di sosial masyarakat di Bali, Pawayan cukup terkenal. Enggak ada, siapa juga enggak kenal, paling lingkungan kerja aja. Ya. Makanya yang kasih ini itu penilaian itu ya cuma teman-teman kerja aja paling. Yang lain-lain paling sekedar nonton karena saya masyarakat Bali. Ya. Jadi ambil positifnya, ambil hikmahnya, dalam arti kata kan banyak yang penonton ini menanyakan latar belakang ataupun motivasi ataupun niat, visi, misi, tujuan merantau seseorang kan beda-beda gitu ya. Niat saya dari awal kan saya
karena ada masalah di rumah, memang di kampung kan, dari kerjaan yang macet, terus dari merasa susah di rumah, ya cari tempat untuk melakukan aktivitas lah di sisa-sisa tenaganya ini. Cuma itu aja, kalau bisa bermanfaat biar bermanfaat sisa tenaganya. Makanya ya nak milih tempat di hutan, ya di hutan masih bisa aktivitas, ya di sini yang bagus. Nah, untuk seperti pandangan ke orang luar ya yang mau ngerantau ke sini, jadi sebelum terlanjur datang ke sini, kayak kemarin banyak tamu-tamu saya yang cuman datang nengok ke sini, ternyata kecewa dengan ekspektasi. Di video kok bagus, di video kok seperti indah di alam, ternyata pas datang ke sini baru di jalannya aja udah pengen pulang lagi nih. Gimana nih pandangan Pak Wayan nih? Itu dia keinginan dengan belum jelas saja, bagi dia informasinya kan, itu aja. Bagi si perantau yang mau datang itu infonya yang belum jelas ya. Kalau yang mau datang ke lokasi baru ya harus keinginan sama informasi yang mau dituju itu harus jelas. Siap. Selain menyiapkan tekad, mental, niat gitu ya. Makanya itu keinginan, niat, keinginannya itu kesini ngapain ya, terus tempatnya ya harus sesuai dengan keinginan. Kalau saya simpel aja, soalnya makanya enggak ribet. Keinginan untuk bisa beraktivitas ya di mana aja bisa kan, begitu. Iya. Di mana aja bisa sebenarnya kan. Cuma memang ada niatan saya memang dari sebelum kesini itu bagaimana mengolah lahan yang tidak produktif jadi produktif. Itu niat pertama. Itu bisa di mana saja kan, bisa di mana saja. Saya malah awalnya pengen ke daerah timur, saya cek di Sumbawa, di Flores gitu kan. Tapi saya berpikirnya nanti yang berat di sana air, saya pikirkan. Iya. Kalau mengolah tanah itu pertama itu ya air. Masalah kesuburan tanah bisalah kita belajar gitu kan. Kalau di sini air melimpah ruah ya, nih dikelilingi air nih. Airnya mengalir sampai deras. Adik saya bertanya juga, kakak itu beli apa di lokasi itu di hutan, kok udah ada sawah, dia bilang kan. Ini bukan tempat saya sebenarnya, ini pinjam dari bapak kepala suku. Ini sukarela untuk digarap dari pak kepala suku, saya bilang. Paling nanti kita merintis ke hutan di lahan yang mau digarap. Iya, sambil beradaptasi ya. Iya. Karena kalau langsung ke hutan kaget. Malah mau cari ketenangan jadi stres. Iya, takut kan. Di serem. sini aja masih menyesuaikan. Kemarin itu 2-3 hari siang, malam jam 8 balik ke kampung dulu. Takut juga, belum kenal daerahnya kan. Terus setelah 2 kali, ke malam keduanya dah lepas dah. Tenang rasanya, ndak ada apa-apa gangguan apa, ndak ada. Nah ini terus nih banyak nih penonton saya, oh jangan-jangan settingan saja Pak Wayan hidup tinggal di hutan, tengah hutan Kalimantan Barat nih katanya. Paling sore atau malam pulang nginep di rumah Pak Cecep atau di rumah mertuanya katanya. Saya malah ngajak undangan nginep di sini dari mana? Beliau? Dari Bali, dari Jakarta, dari mana? Oh, Pak Yos dari Cilacap. Dari Cilacap, malah dia yang nginep di sini, bukan saya yang nginep ke kampung. Ya cuma perlengkapan tidur itu sederhana. Sekarang malah lagi persiapan gubuk yang dibuatin Kang Cecep itu kan ya untuk jangka panjang nginep. Nah. Berarti nanti kalaupun banyak tamu yang datang lagi pun kan kita udah siap ready banyak pondok gitu ya. Yang mau merasakan sensasi nginep di hutan, hidup di hutan, silahkan. Berpetualang adventure ya. Survival di hutan gitu. Ya, gubuknya terbuka untuk siapa saja, bukan teman dari Bali aja. Yang mau merasakan sensasinya di hutan, ayo datang sini.
Ya, Tapi dari sana jangan lupa bawa oleh-oleh gitu ya. Dan olah-olah. Terus untuk ini lagi ada yang bertanya, Pak Wayan itu datang ke sini itu dengan modal nekat, beneran nekat atau bener apa bawa uang atau bawa modal katanya. Karena temanya kemarin di judul videonya kan modal nekat gitu kan, seorang perantau dari Bali dengan modal nekat berani tinggal hidup dan tinggal di hutan Kalimantan Barat. Nah, bisa jelaskan Pak Wayan? saya bawa bekal sedikit untuk lahan 1 hektar hutan, kan? Tapi bekalnya belum sempat garap hutan pun dah habis. Ya terpaksa nyari-nyari di sini lagi untuk bekal dulu, ya. Nyari-nyari dah ambilan. Nah, jadi ada yang juga bertanya, nggak percaya juga, apakah benar Pak Wayan beli tanah di sini 1 hektar seluas 10.000 meter persegi itu dengan harga 15 juta rupiah. Nah, Pak Wayan jawab sendiri lah. Iya, di sini memang tanah dijual di hutan, tapi tanah hutan, jalan pun belum ada. Sudah ada, tapi belum tembus jalannya. Ya seharga 15 juta sehektar. Kalau beli 10 hektar mungkin bisa tawar lagi. Bisa kurang ya. Iya, Iya. siap. Nah, itu suratnya masih SPT desa ya Pak Wayan ya. Ya masih SPT, Jadi kalau mau naik sertifikat itu bisa masih diuruskan, bisa dengan dananya pun ya. Kalau udah sertifikat sini sih rata-rata udah 25 sampai 30 tanah kosong tuh ya. Jadi tanah kosong tuh bukan nah, tanah kosong di sini gimana Pak Wayan, menurut Pak Wayan? Ya tanah kosong itu bekas jadi hutan, bekas berladang orang yang punya, tapi udah ada tanaman karet, walaupun tidak banyak. Di tiap lahan tuh udah ada tanaman karet, Jadi bekas berladang ditanam karet, jadi itu dia milik masyarakat yang berladang. jadi bukan tanah kosong, tanah jual hutan belantara ya, Bukan hutan hutan negara belantara, ya. bukan bekas berladang. Jadi hutannya kayunya pun enggak ada yang terlalu besar, paling ditinggal dipakai berladang sekitar ya 10 tahun lalu, berhenti beladangnya ke sana karena terlalu banyak ladang di sini. Iya. Malah orang sini pun enggak segan-segan juga beli, termasuk kemarin Pak Haji ya, bos kita itu dia beli 20 hektar tanpa lihat dulu lagi. Setelah bayar lunas baru lihat lahan beliau. Aduh. Nah, dari ini Pak Wayan katanya banyak nanya, dari lokasi Pak Wayan ke kota Bengkayang itu berapa kilometer dan berapa menit perjalanan pakai motor? Kalau sampai ke kampung itu ya enggak sampai 50 menit dengan jarak 15 kilo lah paling jauh kayaknya. Malah kurang, 13-an kilo. Belasan kilo lah, enggak sampai lebih dari 15 kilo, cuma karena jalannya belum. Kecepatan jalannya pun cuma 20 kilo per jam paling. Jalannya masih rabat batu ya. Jalannya masih rabat batu, banyak kubangan kerbau. Kubangan mobil truk-truk itu. Nah, terus banyak juga yang bertanya di penonton saya, apa benar Pak Wayan di situ belum ada listrik, belum ada sinyal katanya? Tanya sendirilah. Sinyal ada, tapi di lembah ini, di tempat saya ini susah sinyal. Di sini sebelah sini agak atas bagus sinyalnya. Di hutan di atas juga bagus sinyalnya. Untuk listrik PLN? Untuk listrik ya di kampung aja belum ada, apalagi di sini. Nah, berarti di kampung saya pun belum merdeka ya. Iya, udah merdeka sih dari penjajah. Tapi sama sekali merdeka belum ada listrik ya. Berarti tidak ada menteri penerangan ya. Kalau zaman dulu kan ada menteri penerangan, kalau sekarang nggak ada menteri penerangan, menteri kegelapan. Kegelapan. Ya mungkin karena daerahnya baru, masih kampung-kampung, masih belum masuk. Kita tunggu aja lah, karena daerahnya terlalu luas kali ya. Dengan pengembangan daerah baru, berapa tahun Kabupaten Bengkayang? 98. Nah, lumayan juga ya. Kampung yang sejauh
15 kilo belum ada listrik, jalan belum diaspal. Bagaimana lagi yang pedalaman kan? Bagaimana yang pedalaman? Makanya kalau ke sini itu ya cari info yang sebagus-bagusnya. Kalau mau ada yang listrik, yang jalan udah diaspal, jangan ke sini. Yang dekat-dekat sana aja, dekat kota masih murah. Dekat kota masih murah. Mau merasakan sensasi hidup tengah hutan boleh. Nah, apabila nanti ada turis-turis, bule-bule dari luar negeri, dari Eropa, dari Rusia, dari Inggris, Italia, Prancis, Turki, Amerika, mana lagi ya? Pokoknya dari mana-mana, kalau misalkan nanti ada yang mau ngikuti jejak Pak Wayan, mau tinggal mau mencoba sensasi tinggal di hutan, boleh ya, terbuka ya. Siapa aja boleh kan. Dari Jepang sudah ada pernah ke sini. Siapa aja boleh. Ini nanti kita coba buat pondok di tengah hutan lagi, lebih di hutan lagi. Jadi kalau untuk terapi stres, untuk terapi kedamaian hidup di sini tempatnya ya. Wah, ya lumayan bagus lah, masih ada hutan. Hutan yang susah dicari sekarang di sini gampang. Jadi nah, misalkan ini musik-musik burung ini apa settingan, apa kaset, apa rekaman, apa alami nih? Iya, bisa dirasakan oleh penonton juga kok. Didengar sana. Mana ada settingan di sini? Nggak ada. Burung di hutan banyak, mini jangkrik banyak. Saya kemarin ada video gelap malam waktu mau banjir. Nanti tak kirimin Bang Cecep. Nah, nantilah kalau misalkan ada kesempatan nanti kalau kiriman paket dari pemirsa yang ngirimkan panel surya, lampu surya, nanti udah datang, nanti saya coba nginep di sinilah untuk membuktikan sensasi bermalam di Istana Pak Wayan di tengah hutan ya. Jadi istananya namanya Istana Pura apa istana apa nih? Istana Puri. Kalau Pak siapa tuh yang bangun IKN tuh kan Pak Inyoman apa? Yang bangun IKN tuh? Saya malah nggak tahu. Oh, nggak tahu ya malah. Jauh-jauh sana saya malah nggak tahu. Yang bikin itunya patungnya. Inyoman Warta kalau salah. Yang bikin patung Garuda. Terus kalau dengan modal 20 juta rupiah datang ke sini sudah bisa ya, sudah mumpuni ya? Belum. Belum. Tergantung orangnya. Jangan coba-coba. Berarti bukan nakut-nakutin. iya, bisa Dicek aja kalau mau buka lahan sehetar itu habis 12 juta. Beli lahan 15 juta, ada 27 juta. Kalau mau cepet, yang mau biarin lahannya hutan, terus cari kerjaan lain. Boleh. Beli lahan tapi kerja lain. berarti tergantung niatnya dulu ke sini. Kalau mau buka ngerintis, mau merangkak dari awal dari nol ya kan. Info yang jelas. Kalau saya dibilang nekat sama abang kan karena memang tanpa info yang jelas-jelasnya, karena saya memang ingin datang. Ya sudah sering kemana-mana juga tanpa bekal pernah, ya, hidup juga itu yang membuat saya tidak takut. Terus kemarin ada juga penonton yang nanya, Kang Cecep kenapa kok kontennya sekarang konten tentang perantau, tentang Pak Wayan dari Bali katanya. Ya karena kan ini apa channelnya itu kan channel agen broker tanah Kalimantan Barat, berarti kan Pak Cecep mediator lah. Terus lagi penghubung atau penyambung atau calo atau makelar tanah kan katanya. Lalu kok sekarang larinya ke malah ke perantaunya ya, karena berhubung kemarin sudah viral dari penonton Pak Wayan ini, postingan baru 2 minggu itu udah mencapai 100.000 lebih penonton. Nah di situ bahkan berarti otomatis
nice ataupun peminatnya ataupun ketertarikan penontonnya kan lebih tinggi, ya saya sambil tetap menjalankan aktivitas saya sebagai makelar tanah, sebagai broker, sebagai penghubung yang berusaha untuk profesional gitu. Nah, inilah salah satu testimoni pembeli dari saya, Pak Wayan sudah membeli tanah di sini. Jadi saya jelaskan lagi bahwa tujuan saya dengan Pak Wayan itu murni hanya sebatas jual beli lahan. Pak Wayan datang ke sini melalui saya adalah jual beli tanah di Kalimantan Barat. Tidak ada motif lain, tidak ada motivasi lain, tidak ada niatan lain. Dan masalah adapun di tengah jalan ini masalah saling bantu-membantu ataupun bahu-membantu ya berdasarkan atas ajas kemanusiaan, ajas saling kebermanfaatan, ajas saling membantu. Ya budaya kita kan ibarat kata ya DP handap asor silih asih silih asah silih asuh, itu bahasa peribahasa Sunda. Kalau bahasa Balinya apa Pak Wayan? Saling asah, saling asih, saling asuh, ya itu sama juga. Nah, apalagi secara kesukuan atau secara gen ya, bahasa Sunda, Jawa, Bali ini masih satu tram, masih satu gen, masih satu haploid, masih satu ya. Dulunya kan Sundalen kan, terbesarnya kan Sundalen, dan kerajaannya pun dulu ya kerajaan Majapahit, kerajaan kerajaan Pajajaran, Siliwangi, Galuh gitu kan, masih ada hubungannya lah. Loh, enggak makan Bang? Ya biar enggak kayak kemarin yang datang dikira lokasinya belum tahu pasti lokasinya di mana, belum punya bayangan lokasinya gimana, aduh. Konyol-konyol datang ke sini kecewa kan. Saya sih sudah biasa merantau ya. Tapi selama di perantauan tidak pernah kelaparan, ada aja ya biasa aja ya. Ya namanya kalau manusia masih dikasih rezeki ya masih bisa hidup, bisa napas, bisa minum, bisa makan. Kalau sudah nggak dikasih rezeki ya meninggal. Mau dipaksain pakai infus, mau disuapin pun dah nggak nerima. Berarti udah habis jatah rezekinya. Udah habis waktunya. Makanya ya merantau itu nggak pikir panjang. Jadi nekat itu bukan berarti kata nekat tanpa hitungan ya, tetap ada perhitungan kan, biaya ongkos berapa, biaya tiket berapa, biaya selama perjalanan berapa, biaya sangu makan bekal berapa. Di hutan ini juga perlu biaya-biaya semua. Apalagi dari sana polos nggak bawa sama sekali peralatan perabotan ya, karena bawa parang bawa peralatan pun di bandara udah yakin disita kan, nggak mungkin dibawa gitu. Yang besi-besi aja, obeng aja pasti disita, apalagi Pak golok. Nah, air minum aja cuma 100 cc, 100 mili ya, 100 mili. Nah kemarin bawain dari Bali ke sini, siapa tahu nanti ada penonton dari Bali yang mau ke sini, habis saya berapa? Bukan dari Bali ya, iya. Saya dari Lombok datangnya ke sini. Dari Lombok, tiket ke Jakartanya berapa? Langsung. Oh langsung. Tiket langsung 2.700.000. 2.700.000 nih para penonton. 2.700.000 dari Lombok ke Pontianak, Supadio Pontianak. Melalui Jakarta. Nah transit dulu di Jakarta di Soekarno Hatta ya. Kalau dari Bali mungkin dapat lebih murah kan, udah lebih dekat. 2.700.000, tinggal dihitungkan aja ya. Tambah lagi nanti dari Pontianak ke Bengkayang berapa Pak Wayan ongkosnya? Itu kalau orang saja ya 200. Kalau bisa kadang-kadang bisa ada yang kasih 150 kalau orang aja. Nanti kalau bawa barang mungkin ya nambah dikit. Bisa lebih banyak bawa barang bisa nambah 50.000. Ya, travelnya kecil, mobil kecil banyak kan. Mobil Ayla, Kaila gitu ya.
travel taksi ya. Mewah. Tapi nggak dibawa nyasar, nggak dibawa kabur kan? Wah, supirnya baik-baik. Supirnya baik-baik ya. Supirnya Jadi dari bandara itu langsung menuju ke rumah langsung hotel. Kemana tempat dituju lah di Bengkayang. Saya punya hotelnya di sini di perumahan apa? Perumahan Gria Harapan Bersama, Blok D2. Dekat patokan, dekat samping kantor Samsat Bengkayang. Ya, Depannya ada rumah adat Betang, rumah ada Ramin Bantang suku Dayak. Itu ramenya nanti setahun sekali di Gawai Dayak. Itu saya ramai. di vilanya Bang Cecep. Tapi kalau pengen main-main lewat laut enaknya. Lewat laut ya. Iya, lewat laut enaknya. Surabaya dulu bis. Surabaya, terus Surabaya ke Mana enaknya? mau kalau ke Pontianak Balikpapan, berarti dari Balikpapan darat lagi. Tapi kalau pakai laut sih enakan iya langsung Pontianak lah. Langsung ada Pontianak. Ada tah 2 hari 2 malam tah 3 hari 3 malam. Kan? Surabaya, Pontianak. Kalau dari Bali kan cepat. Surabaya, Bali, Surabaya juga gampang angkutan. Oke, demikian dulu pemirsa, durasinya terlalu panjang obrolan dengan Pak Wayan, perantau dari Bali yang nekat hidup di tengah hutan Kalimantan Barat. Emang benar-benar masih hutan, tidak ada rumah, tidak ada penduduk, tidak ada listrik, tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel listrik, masih murni hutan. Untuk episode-episode berikutnya mudah-mudahan Pak Wayannya tidak bosan, tidak jenuh dengan konten saya, dan pemirsanya pun tidak bosan juga melihat konten saya ya. Nanti mudah-mudahan kedepannya saya akan buatkan lagi kegiatan Pak Wayan sedang mencangkul ataupun bertani ataupun lagi buka hutan gitu, buka lahan gitu. Nanti kita sharing-sharing lagi lah kepada pemirsa semuanya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat siang.